Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak nikmat kepada kita semua. Salawat serta salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti biasa, sebelum memulai pembelajaran, anak-anak berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan ilmu yang bermanfaat pada pembelajaran kali ini. Apakah anak-anak kelas 2 sudah siap? Jika sudah siap, anak-anak bisa menyiapkan buku tema 3, tugasku sehari-hari, dan alat tulis pensil. Kali ini kita akan belajar tema 3, subtema 4, tugasku dalam kehidupan sosial pembelajaran 4. Yang pertama, kita akan bersama-sama membaca teks bacaan pada halaman 134 yang berjudul Upacara Hari Sumpah Pemuda. Upacara Hari Sumpah Pemuda. Upacara berlangsung khidmat. Upacara diikuti seluruh siswa dan guru. Pembina upacara memberi pengarahan. Pembina upacara berpesan agar siswa terus rajin belajar. Seluruh siswa harus bersatu membangun bangsa. Kemudian ada petugas yang membacakan naskah Sumpah Pemuda. Nah, naskah pemudanya sebelah sini anak-anak ya. Naskah Sumpah Pemuda. Kami, putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Nah, setelah membaca teks bacaan tadi, selanjutnya kita akan memilih persamaan arti atau sinonim pada halaman 136. Nah, kita baca perintahnya anak. Pilihlah kata berikut yang memiliki arti sama. Berilah tanda centang pada jawaban yang tepat. Nah, untuk soal yang pertama, ada kata tanah air. Ya anak-anak, tanah air. Ini maksudnya artinya bukan tanah dan air, tapi tanah air ini adalah tanah atau tempat tinggal anak-anak. Ya, tempat tinggal. Jadi, kata yang memiliki arti yang sama dengan tanah air, yaitu tanah kelahiran. Kemudian yang nomor 2 adalah bangsa. Contohnya bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia itu ditinggali atau di tempat tinggali oleh masyarakat, beberapa masyarakat ya, bukan ditinggali oleh musuh, bukan juga ditinggali oleh penjajah. Jadi kata bangsa memiliki arti yang sama dengan masyarakat. Selanjutnya untuk nomor 3 sampai 5, nanti anak-anak bisa mengerjakannya sendiri sekaligus untuk anak-anak berlatih saat belajar dari rumah. Selanjutnya kita akan membaca dan mengenal suku-suku yang ada di Indonesia. Anak-anak bisa membuka pada halaman 136 dan 137. Nah, di situ sudah ada bacaan mengenal perbedaan suku. Nah, nanti anak-anak baca teksnya. Kemudian Ustaz akan jelaskan apa yang dimaksud dengan suku itu anak-anak. Suku adalah golongan sosial yang ada di masyarakat yang digunakan sebagai pembeda suatu golongan satu dengan golongan lainnya. Jadi anak-anak, suku itu termasuk pembeda atau pembeda ciri-ciri ya anak-anak. Jadi Siti yang berasal dari Jawa tentunya mempunyai pembeda dengan Beni yang berasal dari Sumatera. Contoh perbedaannya itu ada adat istiadat, ada budaya, ada perbedaan bahasa, ada perbedaan ciri-ciri anggota tubuh ya. Berbeda juga dengan Dayu yang berasal dari Bali, berbeda juga dengan Leni yang berasal dari Kalimantan, berbeda pula dengan Edo yang berasal dari Papua. Tapi semua ini ya, perbedaan suku ini mempunyai bahasa kesatuan, yaitu bahasa Indonesia. Nah, selanjutnya kita akan mengerjakan soal di sebelah sini anak. Pasangkan nama-nama siswa berikut sesuai dengan sukunya. Nah, yang pertama ada gambar Dayu. Ya, pada teks tadi sudah dijelaskan bahwa Dayu berasal dari
Bali. Maka kita hubungkan dengan garis dengan suku Bali. Selanjutnya untuk Edo, Beni, dan Siti nanti anak-anak bisa mengerjakannya sendiri. Nah, di sini juga Ustadz sudah contohkan beberapa daerah di Indonesia dan juga contoh sukunya. Di Bengkulu ada Muko-Muko, Sumatera Selatan ada Melayu, Kikim, kemudian di Lampung ada Pubian, Sungkai, kemudian di Bangka Belitung ada Bangka, Melayu, dan Tionghoa. Nah, selanjutnya nanti anak-anak bisa membacanya sendiri. Nah, ini contoh beberapa suku di daerah-daerah di Indonesia. Selanjutnya kita akan bersama-sama mengerjakan soal pada halaman 139. Nah, kita baca perintahnya terlebih dahulu anak-anak. Tuliskan beberapa pecahan uang yang jika digabungkan akan memiliki jumlah yang sama dengan uang berikut. Nah, Ustaz contohkan untuk pengerjaan soal nomor 1. Siti membeli pensil warna seharga Rp4.000. Nah, Rp4.000 itu anak-anak bisa dengan 2 lembar uang 1.000-an dan 1 lembar uang 2.000-an. Nah, jika dijumlahkan, ya, ini akan berjumlah sama, yaitu 4.000. Atau bisa juga anak-anak bisa juga menggabungkan ya jumlah uang, contohnya 4 lembar uang 1.000-an atau 2 lembar uang 2.000-an. Nah, jika dijumlahkan atau digabungkan, hasilnya sama dengan uang pada soal tersebut, yaitu 4.000. Kemudian contoh pengerjaan untuk soal nomor 2. Dayu membeli buku gambar seharga Rp3.000. Nah, Rp3.000 ini anak-anak bisa dengan 2 keping uang 1.000-an dan 1 lembar uang 1.000-an. Nah, jika dijumlahkan, ya, uang gabungan pecahan uang di sini yaitu jumlahnya Rp3.000. Atau bisa juga dengan 1 lembar uang 2.000-an dan 1 lembar uang 1.000-an. Nah, untuk soal selanjutnya anak-anak bisa mengerjakannya sendiri sekaligus untuk berlatih anak-anak saat belajar dari rumah. Alhamdulillah, sekian untuk pembelajaran kali ini. Seperti biasa, Ustadz berpesan kepada anak-anak, selalu tepat waktu, patuh dengan kedua orang tua, jaga kesehatan, semangat dan giat saat belajar dari rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.